Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu ya. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil awliya wal amilin wa bi barakatil walidina sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjut ke bab 4. Nah, bab 3 sudah dijelaskan masing-masing. Siapa yang menjelaskan minimal dia baca, gitu kan? Minimal dia baca dulu sebelum menjelaskan. Ya, syukur-syukur sampai paham, gitu kan? Ya. Jadi lanjut ke bab 4. Nah, namun di bab 3 kemarin intinya yang pertama dia menentukan bentuk GS dan NS-nya ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita punya jumlah sistem ya. Jadi ada jumlah sistem dengan probabilitas konfigurasi probabilitas yang maksimum, bahwa NS-nya itu sama dengan apa? GS E pangkat alfa plus beta E, ini kan? Ini kan? Ya, ini kan? GS NS sama dengan GS E pangkat alfa plus beta E. Oke, ini ya. Nah, ini sebelumnya. Nah, di bab ketiga, ini menentukan bentuk GS-nya seperti apa dan NS-nya seperti apa, ya kan? Itu inti poin-poinnya ya. Nah, diperoleh bahwa GS-nya itu apa? 2pi P B terus 2M pangkat 3/2 E pangkat setengah DE, ini ya. Nah, ini dengan B apa? B apa? P ini volume, M ini massa, E energi. B apa? Ini adalah rapat keadaan. Nah, rapat keadaan sistem. Tuh. Terus selanjutnya diperoleh NS. Ya. Diperoleh NS. Yang diubah NS-nya ini jumlah keadaan sistem, berarti diubah sedemikian sehingga diperoleh jumlah keadaan sistem dalam rentang E sampai DE, ini ya. Ada? Persamaan 3/14. Apa aja? 2pi. Ini sama dengan 2pi P terus B kali 2M 2M pangkat
Alfa plus beta E. Alfa plus Beta E. beta E. E pangkat setengah DE. E pangkat setengah DE. Nah, lihat. Jadi sebenarnya si NEDE ini itu adalah si GS. Ini GS kan? Ini tadi ini. Nah, ini kan. Ini GS-nya. NS-nya tinggal GS. GS-nya masukkan ke sini, ini kan sama kan? Bagian ini yang dari NS ini. Saja kan? Oke, ini dalam domain energi. Ya. Dalam domain kecepatan diubah. Dalam domain kecepatan N P dV sama dengan kecepatan ya, ini bukan volume, ini volume ya. P yang ini volume, yang ini kecepatan. NPdV sama dengan apa itu? Tetap sama yang ini. GS NPdV sama dengan yang di bawahnya 4pi B apa lagi? V M pangkat 3 E pangkat alfa V kuadrat ya. Ini V kuadrat. Nah, lihat ini V, ini V. V kuadrat ini kecepatan, ini volume. V kuadrat E pangkat. E pangkat minus MV kuadrat per 2 KT dV. Jadi ini kalau dalam domain energi, ini dalam domain kecepatan. Maksudnya itu variabel yang berpengaruh di sini itu adalah energi. Nah, itu maksudnya. Kalau ini variabel yang berpengaruhnya itu adalah kecepatan. Ya. Bisa? Kan sudah dijelaskan kan? Kamu menjelaskannya ini kan? Ya deh. Sudah kan ya videonya? Hah? No. Macet ini. Mana ini? Ngaku belum ya? Hah? Belum dibuat? Iya. Ngapa? Ngapa belum dibuat tuh ngapa? Tetap. Hah? Buatnya, oke. Ada nilainya, nilai tugas itu nilai tugas itu. Bapak masukkan nilai tugas. Saya tidak usah absen. Hah? Absen tetap ya. Absen. Tidak salah. Nilai absen. Ya, buat ya. Hah? Atau tahun depan Pak? Tidak apa-apa. Iya, Pak. Hah? Ya, mau tahun depan? Tahun depan buat ya? Iya. Hah? Oke, lanjut. Nah, udah. Selanjutnya kita ke bab 4. Nah, lihat. Di bab 3 kita menentukan bentuk NS dan GS-nya seperti apa, ya. Terus muncul parameter baru. Nah, parameter baru di sini B. Terus parameter yang lama, nah ini kan alfa dan beta.
ini yang kita peroleh dari pengalih Lagrange, ya kan? Yang ini juga belum kita tentukan bentuknya seperti apa. Nah, di bab 4 bab 4 itu kita menentukan bentuk alfa dan betanya seperti apa. Nah, bentuk alfa dan beta. Nah, itu yang akan kita lakukan. Oke. Di bagian 4.1, oke ya, di bagian 4.1 ini Bapak skip aja ya, cepat kan? 4.1 itu alasan kenapa nanti betanya bernilai negatif. Nah, ini alasan kenapa nilai betanya negatif. Tuh, oke. Dan datang apa semangat skip aja gimana? Di bagian 4.2 nanti baca kan itu kan. Aduh. Ya kan? Di bagian 4. Masih di 41 nanti ini juga menunjukkan bahwa si beta ini adalah sebuah parameter yang tergantung dengan suhu. Nah, jadi si beta ini nanti dia parameternya suhu. Nah, terus di bagian 4.2 itu menunjukkan bahwa si beta ini nilainya adalah minus 1/kT, ya. Dengan K ini apa? Konstanta apa? Konstanta Stefan Boltzmann, ya. Oke, konstanta Boltzmann, pakai T lah depan, belakang enggak ya, Boltzmann. Nilainya berapa? Berapa konstanta Boltzmann? Berapa? Nopi? Hah? Nopi kan? Iya. Nah, berapa Nopi? Ya. Ya, apa ya? Hah? Masih mending kurang tahu dari Nopi tidak tahunya. Coba sampai. Coba ya. Kurang tahu. Mirna. Musdalifah ya? Berapa? Berapa ya? Cari. Ya, itu adalah konstanta Boltzmann. Oke. Nah, sekarang kita menentukan bagaimana ini agak filosofis ya, yang 4.2 ini. Nah, bagian 4.3 kita menentukan nilai betanya ini dari energi rata-rata. Nah, ya, bagaimana cara menentukan betanya dari energi rata-rata. Energi rata-rata yang dimaksud ini adalah energi rata-rata gas ideal, ya.
sama dengan 3/2 KT. Ini enggak? Ini enggak? Hah? Iya. Iya. Karena sudah di buku ditulis. Di termodinamika coba cek nanti ya. Atau di SMA, ada kan SMA ini? Energi rata-rata gas ideal ini. Nah, itu adalah 3/2 KT. Oke. Terus kita punya sistem yang tadi. Kita punya sistem NS dalam domain energi bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Kalau kita tulis dalam bentuk integral, maka energi rata-ratanya ini energi rata-ratanya ini adalah integral. Rata-rata itu apa kata-kata? Kalau misalnya kita punya data ada 10 yang bernilai 3, ada 5 yang bernilai 8. Gimana? Cari rata-ratanya gimana? Dijumlahin terus Hah? Misal ada data ini jumlahnya, ini nilainya. Nah, misal yang bernilai 3 ini ada 2, yang bernilai 7 ini ada 1, yang bernilai 8 ini ada 4, yang bernilai 9 ini ada 5. Nah, gimana mencari? sigma F dikali X dibagi Mencari Pak? Mana? ditambah kalau Apa yang ditambah? nilai Nilai apa? nilai X sama F nya ditambah habis dibagi Dibagi apa? Saya tidak. dikaliin dulu ditambah dulu udah dikaliin misalnya 2 kali 2 dulu kan jadi enggak Coba ya, coba ya. Coba ya. apa jadi Coba ya. Hah? Idenya saja. Nah, ya, mencari nilai kata-kata. Hah? dikali X dikali F Mana Nobi. Iyo, statistik kemarin. Nah, coba jangan. Ayo Nobi. Hah? Iya, jangan ya. Dikali dulu Pak. Hah? Dikali dulu. Apa yang dikali apa? F kali X. M kali E. Terus Terus dijumlahkan. jumlahkan. Terus diapakan? Dibagi dari jumlah keseluruhan. Dibagi jumlah keseluruhan. Jumlah yang mana? Jumlah F. Jumlah E. Nah, jadi itu pokoknya ya. Hanya riang ya. Gitu kan? Ya Pak. Jadi kalau energi rata-rata berarti di sini pasti ada energinya kan? Energi ke N-nya ya kan? Energi ke N katakanlah dulu. Dibagi jumlah energinya kan? Ini N. Jangan lah S lah ya. Dibagi
Nah, ini kan. Ini kata dia tadi dikalinya kan ini. Ya. Itu kan? Jangan tak hingga sampai katakanlah sampai M. Nah, itu kan? NE dikalikan NS dikali ES dibagi dengan NS, itu kan? Ini dalam bentuk diskrit. Ya. Nah, kalau dalam bentuk integral, kalau dalam bentuk kontinu, maka ini integral, itu kan? Itu saja. Maksudnya supaya tidak bingung, karena yang selama ini kita kenal rata-rata itu adalah yang seperti tadi kan. Ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini dibagi jumlah ini, gitu kan? Itu yang selama ini dikenal. Terus tiba-tiba muncul energi rata-rata itu seperti ini. Nah, supaya tidak bingung tadi, gitu kan? Nah, itu sebenarnya itu. Jadi ini adalah integral dari N E. Ini jangan lupa lagi, ini yang inilah. Nah, inilah. Kan? Dikali dengan E-nya. Ya. Terhadap apa? Ya, karena integral pasti ada D, ya. Integralnya terhadap apa? Terhadap energi. Ini adalah integral dari NE dE. Sudah? Nah, kita punya nih, ini lihat. Ada NE DE, gitu kan? Itu yang ini kan? Nah, sudah masuk ke ini sini. Nah. Ini di copy, taruh sini. Ya? Bisa ya? Lanjutkan ya? Ini ya? Lanjutkan sini. Sini. Si NEDE ini masukkan sini. Oke. Ya. Copy paste di sini. Bawahnya ya. Integralnya mana? Integral apa J itu? Ini ditulis juga Pak ya? Iya no. Bagian pojoknya. Bawahnya juga. Apa dua kali di ini? Kan ada kayak ini. Hah? Di ini apa dua kali? Sikap dulu. Keolah. Oke, terus ya itu NE. Beta itu bukan B. Oh, jangan nulis beta. Mana B-nya? Ini B.
Nah, ini beta ya. Iya, Pak. Beta. Nah, apa beta E? Kalau beta ini pakai equation pentingnya, jangan pakai ini. Iya, Pak. Ya? Nah, yang beda itu cuma ada E ini saja kan? Nah, yang beda hanya ada E ini saja. Nah, ini sama kan? Ini sama. Ini sama juga, gitu kan? Nah, lihat, yang bagian ini tidak ada E-nya karena yang sebelah sini juga tidak ada. Sementara ini integralnya terhadap DE. Maka ini keluarkan ya. Keluarkan integral ya. Nah, taruh di sebelah integral. Nah, itu ya. Nah, ini tidak ada kan? Ya kan? Ini sama. Ini kita taruh di. Nah, itu kan? Ya, ya. Nah, karena sama, ini sama kan? Hapus deh ya. Hah? Tidak boleh aja ya, nulis capek-capek dihapus ya. Iya, Pak. Nah, itu kan? Lihat, lihat, lihat. Ini ada E pangkat 1. Ini E pangkat setengah. Bisa tidak digabungkan? Jadi E pangkat berapa? 3/2. Hah? 3/2. Pangkat 1 3/2. 1/2. Oh iya, sama sih. Sama. Iya, digabungkan pangkat 1 dengan pangkat setengah ditambah pangkat 1/2 kan? Iya, 1/2 masih Bapak. Udah kan? Ada masalah? Nah, nah, tinggal supaya E-nya seperti itu, tinggal integral dari E pangkat alfa plus beta E pangkat setengah DE, ini juga sama, E pangkat setengah. Yang beda cuman yang di atas pangkat 3/2, yang di bawah pangkat setengah. Oke. Nah, supaya mudah integralnya, kita misalkan bahwa E pangkat beta E DE ya, itu sama dengan DE ya. Ini kan? Oh, ini bisa juga ya. Ini bisa kita bisa. Ini E karena integralnya terhadap DE, ini pangkat alfa. Ya, ini bisa kita pisah. Yang di atas itu menjadi E pangkat alfa dikali integral E pangkat beta E terus E pangkat 3/2 DE. Yang di bawah ini E pangkat alfa integral E pangkat beta E pangkat setengah DE itu ya. Nah, sehingga ini hilang juga kan? Nah, itu ya. Nah, untuk menyelesaikan integral itu kita misalkan E pangkat beta E itu sama dengan di E pangkat beta E DE ini adalah dx. Kalau x-nya seperti apa? Hah?
integralkan ya. Ini kan di X. Untuk dapat X-nya integralkan ya. Nah, integral terhadap DE apa ya? Integral E pangkat beta E DE. Apa dapatnya? Integral E pangkat itu. Integral E pangkat. Hah? Ayo, bisa coba coba. Super beta. Nah, kalau udah tahu tanya mengenai apa ya. Jadi ini 1 per beta E pangkat apa? E pangkat beta E. Nah, sama dengan E, gitu ya. Nah, dapat ini dari mana? Tanya dari pagi ya. Ya kan? Terus bagian yang lain ada ini. Lihat, ini bagian E pangkat yang ini ya. Bagian ini ya. Nah, ini ya. Nah, terus ini kan. Nah, yang E pangkat 3/2-nya, E pangkat 3/2 ini kita sebut sebagai Y. Sehingga kalau kita turunkan ini dapatnya E pangkat setengah 3/2 ya. 3/2 E pangkat setengah DE itu sama dengan DY. Nah, kita gantikan integralnya sekarang. Jadi bentuk integral dari E pangkat E pangkat beta E terus E pangkat 3/2 DE ini bisa kita ganti. Lihat yang bagian ini tadi ini adalah dx ya. Yang bagian ini adalah y kan. Jadi ini adalah integral y dx, gitu kan? Nah, integral y dx, integral parsial itu sama dengan xy min integral x dy. Nah, dah. Ini jadi x-nya mana? Ini kan? Sama dengan x-nya adalah yang ini 1 per beta E pangkat beta E, Y-nya ini dikali E pangkat 3/2 minus integral x dy, ini kan? Integral 1 per beta E pangkat beta E, D-nya adalah ini 3/2 E pangkat setengah DE, itu kan? Ada masalah? Ada masalah? Batasnya dari 0 sampai hingga.
juga dari 0 sampai tak hingga E ya, ada E dia kan. E pangkat tak hingga berapa? Ini kan masukkan E nya tak hingga ya. E pangkat tak hingga, terus ini masukkan nolnya. Yang bagian depan ini coba ya. Ini kan sama dengan 1/beta. Nah, kan ini. Oke, ini E pangkat tak hingga ya kan? Dikali tak hingga juga ya kan? Dikali tak hingga dikurang ya kan? E pangkat 0 ya. Baris bawah ya. Dikali 0 ya kan? Ini kurang. Dikurang bagian ininya gitu ya. Bagian integralnya. Kita cek yang ini dulu gitu. E pangkat 0 1 kali 0 ya. Nah, E pangkat tak hingga dikali tak hingga tadi. E pangkat tak hingga tadi berapa? E pangkat tak hingga adalah nilai tak hingga itu 0. E pangkat 0 lah, 1 berarti. E pangkat tak hingga. Maksud tak hingga apa? Apa lebih tak hingga? Batasan. Eksponen itu naiknya seperti ini ya. Nah, ini. Naiknya seperti itu. Kalau biasa kan kalau misalnya ada fungsi X sama dengan Y seperti ini dia kan. Lambat naiknya sih kan. X kuadrat misalkan seperti ini. Ini eksponen lebih cepat lagi gitu. Nah, tak hingga pangkat. Tak hingga gitu ya. Bukan 0 ya. Tak hingga ya? Iya, Pak. Hah? Iya. Nih ya? Iya. Nah, tanya Rian ya nih. Ya, E pangkat tak hingga. Nah, di awal 41 ini tadi. Nah, dia di bagian 4.1 ini disebutkan bahwa tidak ada sistem yang mempunyai energi yang tak hingga. Ya, jadi tidak ada sistem yang punya energinya itu tak hingga. Sehingga yang ini tidak mungkin. Ya, sehingga ini juga jadi integral ini menghasilkan tinggal minus 1 per ini 3/2 ya. Minus 3/2 1 per beta ya. Terus integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat beta E pangkat setengah DE itu ya. Jadi bagian integral yang ini yang di atas itu menyisakan ini. Oke. Nah, bagian itu masukkan di sini ya. Jadi E-nya sekarang energi rata-ratanya sama dengan itu menghasilkan ini
minus 3/2 beta integral 0 sampai tak hingga E pangkat beta E pangkat setengah DI, itu ya, dibagi integral dari 0 sampai tak hingga juga E pangkat beta E terus E pangkat setengah DI. Nah, ya. Benar? Nah, lihat. Ini integral. Ini integral, tapi yang diintegralkan sama, gitu kan? Nah, jadi integral di atas, integral di bawah itu belum bisa kita coret karena belum tentu sama. Ya, tapi karena yang diintegralkan ini sama, ya pasti hasilnya sama, gitu ya. Oke, jadi ini saling menghilangkan, ya. Tinggallah energi rata-ratanya minus 3/2 beta. Nah, tadi di awal kita punya energi rata-rata itu adalah 3/2 KT. Jadi ini sama dengan, kita buat seperti ini. Yang sebelah sini adalah 3/2 KT. Yang di sebelah sini ini kita buat minus 3/2 beta, ya. Jadi KT sama dengan 1/beta, ya. Atau betanya sama dengan minus 1/k. Ini yang tadi, ya. Udah kan? Nah, 1 selesai. Betanya sama dengan 1/2 kali. Apa aja? Wah, aja ini aku gak bisa. Artinya tidak ada kesulitan. Cila fisika statistik. Ini Ya. cuma video itu lah, belum selesai. Lanjut. Sekarang bagaimana kita menentukan nilai alfanya? Beta sudah selesai. Dapatnya adalah minus 1/kT. Sekarang kita menentukan bagaimana bentuk si alfanya. Menentukan nilai alfa. Jadi sebelumnya kan kita punya bahwa si NS itu sama dengan GS E pangkat alfa plus beta E, ya. Atau ini bisa kita buat GS E pangkat alfa E pangkat beta E, ya.
jumlahan S sama dengan 1 sampai tak hingga jumlahan ES lah intinya. Itu sama dengan GS E pangkat alfa E pangkat beta ES. Karena yang dijumlahkan hanya S. Nah, ini adalah ini ya. Jumlahan S sama dengan 1 sampai tak hingga dari ya E pangkat alfa ini GS E pangkat beta S. Yang GS-nya itu adalah yang tadi nomor dihapus dulu. Apa tadi GS-nya? Dengan GS itu sama dengan 2pi apa tadi? Hah? Apa lebih? 2pi P B 2M pangkat 3/2 E pangkat E pangkat setengah E pangkat setengah DE. Nah, dengan GS itu ya. Jadi si NS ini sekarang E pangkat alfa jumlahan S sama dengan 1 sampai tak hingga GS nya adalah 2pi P kemudian B 2M pangkat 3/2 E pangkat setengah DE itu ya. Dikali E pangkat beta ES, ini tetap ES ini ya. Nah. Atau dalam bentuk integral ini sama dengan E pangkat alfa yang diintegralkan DE lagi. Jadi yang ini taruh di luar. Ini sama dengan 2pi P B 2M pangkat 3/2 ya. Ya enggak? Integral E pangkat beta E pangkat setengah DE gitu ya. Terus untuk menyelesaikan integral itu kita definisikan bahwa E-nya itu adalah Y per beta. Nah, kita definisikan bahwa E-nya itu sama dengan Y per beta ya. Sehingga minus Y per beta sehingga DE nya itu sama dengan apa? Minus 1 per beta DY gitu ya. Dan E pangkat setengah tinggal diakarkan ini ya. Kan kita mau integralkan ini, kita definisikan E nya sama dengan minus Y per beta. Nah, di sini kita perlu DE dan E pangkat setengah kan? E pangkat setengahnya berapa jadi? E pangkat setengahnya ini kan? E pangkat setengah tinggal diakarkan ini minus Y per beta pangkat setengah, atau ini kita buat karena
saja. Ini pangkat minus Y pangkat setengah dikali 1 per beta pangkat setengah, itu ya. Susah ini saja kita bawa minusnya ke sini. Nah, akar minus berapa? Akar minus. Hah? Wajah. Akar minus 1. Ini sih enggak? Misalnya Pak? Hah? Akar minus. Cari ya. Plus minus ya, plus minus. Kurang lebih lah ya. Oke, sekarang kita ubah integralnya. Kita sudah definisikan Y pangkat setengahnya seperti itu, lalu Y-nya Y per beta minus Y per beta, dE-nya adalah 1 per beta dE. Nah, bagian ini. Ya. Jadi, sekarang integral Y pangkat beta Y pangkat setengah dE itu menjadi integral beta E, lihat. Minus Y jadi ya. Kan E pangkat beta E kan. E-nya adalah ini kalikan ini beta E kan. Jadi ini adalah integral E pangkat minus Y ya. E pangkat setengah. Nah, E pangkat setengahnya ini ya. Jadi Y pangkat setengah minus 1 per beta pangkat setengah dE. Mana dE-nya? Ini ya. 1 per beta minus 1 per beta di ya. Nah, ya. Yang diintegralkan terhadap Y, berarti ini taruh di luar ya. Ini kan sama dengan minus 1 per beta pangkat setengah dikali dengan minus 1 per beta, itu ya. Nah, itu ya. Minus 1 per beta dikali minus 1 per beta pangkat setengah dikali minus 1 per beta. Jadi minus 1 per beta pangkat 1 pangkat 1/2. Tinggal integral ini ya, Y pangkat minus Y dan Y pangkat setengah di Y. Nah. Terus diapakan lagi? Banyaknya Pak. Nah, bagian itu adalah fungsi gamma. Nah, ini gamma 3/2. Nanti cek di Visma 2. Ini ada di Visma 2. Ya, Mirna? Hah? Ini cek di Visma 2 tentang fungsi gamma. Ini adalah gamma 3/2.
gamma 3/2 itu nilainya adalah setengah akar pi. Gamma 3/2 itu gamma 1 dikali gamma setengah. Ya. Ya enggak? Ya enggak? Ini ya. Pokoknya cek. Nanti UTS-nya sudah menurunkan ini. Gamma setengah itu akar pi. Ini nanti cek setengah. Ya. Jadi bagian ini itu adalah akar pi per 2, sehingga bagian integral ini menjadi minus 1 per beta pangkat 3/2 dikali dengan akar pi per 2. Ini akarnya batu sini saja ya. Nah, sehingga si n tadi, ini n ya. Jadi n tadi kan kita punya apa tadi? Ini ya. E pangkat alfa dikali 2pi p terus b ini 2m pangkat 3/2 integral ini tadi kan, integral e pangkat beta e pangkat setengah de itu kan. Ini adalah ini kan. Jadi sama dengan e pangkat alfa 2pi p b dikali 2m pangkat 3/2 minus 1 per beta pangkat 3/2 akar pi per 2. Enggak? Lebih? Tidak ngantuk kan? Tidak ya? Jangan banyak makan micin lebih daripada ngantuk. Hah? Udah sarapan? Tidak? Nah, lihat. Terus ada mana yang bisa kita gabungkan? Akar pi dengan pi ya. 3/2 ya kan? Ya enggak? KT-nya 3/2 juga kan? Oke. Hah? Minus 1 per beta sama dengan KT kan? Ya, ini pangkat 1, ini pangkat setengah 3/2, ini hilang, ini kan? Ya. Jadi ini sama dengan E-nya ke belakang saja, PB 2M ini jadi KT, kemudian pi lah. Sini ada 2pi M KT, ini pangkat 3/2 ya. Ini pangkat alfa. Sudah? Ada yang belum ditulis? Sudah ya? Ya. Nah, sehingga dari sini kita punya E pangkat alfanya
E pangkat alfa sama dengan N dibagikan dengan P B 2 pi M KT pangkat 3/2. Artinya kita kan tadi mau cari ini kan alfa ln kan semuanya, jadi tinggal alfa sama dengan ln N P 2 pi M KT pangkat 3/2. Sudah? Sudah? Sudah. Jadi kita sudah punya nilai beta sebesar 1/KT. Kemudian kita punya alfa sebesar ln dari N per PB dikali 2 pi M KT